Oke, kembali lagi di RF Channel Education. Kali ini kita akan melakukan roadmap dari currency Euro USD ya, Euro terhadap dolar ya. Yang mana pada analisa sebelumnya di sini ada change opportunity untuk melakukan aksi sell di area free supply-nya ya, dan harga bergerak sesuai dengan analisa. Tetapi jangan senang dulu karena harga ini masih sideways ya, masih melakukan yang namanya konsolidasi ya. Konsolidasi itu dia mau kemana, arahnya mau kemana, arah tujuannya mau kemana, seperti itu. Nah, untuk pergerakannya kita bisa lihat di daily-nya ya. Di daily-nya seperti apa, kita kosongkan grafiknya ya. Di daily-nya harga masih dalam tren biasnya adalah downtrend ya. Biasnya masih downtrend seperti ini ya. Untuk agar lebih mudah kita menggunakan parallel channel saja ya. Kita bisa menggunakan parallel channel seperti ini, kita ukur dari previous high sampai previous lower high. Nah, seperti ini. Biasanya itu masih downtrend dan dia masih bergerak di middle of dynamic supportnya ya. Dynamic supportnya ini kenapa di middle, ini kan di tengah-tengah ya. Nah, seperti itu. Kita ganti ke H4 ya. Di H4 kondisinya seperti ini. Nah, ini turun terstruktur ya. Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci ya, bisa ukur menggunakan Fibonacci, dia itu naiknya sampai mana ya, karena ini adalah swing high dan swing low-nya. Di sini kita menentukan previous high dan di sini previous low tentunya. Dan dia hanya respect di area 38.2 ya. Diingat-ingat 38.2 kita bisa menggunakan horizontal line di sini. Nah, ketika dia respect di 38,2, nah sekarang ketika price kembali turun ya, kita amati 38.2 ya. 38.2 di sini ya, dan ternyata tidak disentuh oleh pergerakan market kala itu ya. 38.2 tidak disentuh oleh pergerakan market kala itu, lalu harga kembali turun ya, kembali turun sampai sini. Nah, di sini harga di area 61.8 sempat turun dan menembus area-areanya. Di sini tren sudah terlihat mulai berubah ya, tetapi gagal menembusi area dynamic resistennya. Nah, di sini ya, kalau kita ukur menggunakan Fibonacci dari pergerakannya, tren sekarang menyentuh 61.8 dan dia harusnya kembali untuk retrace area ini ya. Area-area retracement. Sekarang price berada di area-area retracementnya. Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci jika memang ingin melihat pergerakan dari Euro USD, dan kemungkinan terbaik ya. Kemungkinan terbaik kita bisa melakukan aksi selling ya, melakukan aksi selling bukan melakukan aksi buy ya. Karena ini H4 ya. Strukturnya sudah berubah. Berubahnya bagaimana? Yang dimaksud berubah itu seperti ini. Jadi dia membuat higher high ya, tetapi dia membuat seperti ini. Nah, di sini dia break previous supportnya. Ini adalah previous supportnya dan dia kembali turun di sini ya. Ini adalah preview support ya, ketika harga masuk ya, ini di area 61 sampai 78 harga tertahan. Kenapa bisa tertahan ya? Karena ini mungkin adalah area retracement ya. Sekali lagi ini kemungkinan karena ini adalah probabilitas. Nah, lalu harga beranjak naik ke atas. Nah, ketika harga sudah beranjak naik ke atas, kita bisa ukur ya sampai mana dia akan beranjak naik ke bawah, maksudnya bukan ke atas ya. Nah, pergerakan harga kali ini di area 2,618 ya. Berarti ada probabilitas harga akan kembali ke area-area tersebut. Area-area ini kembali ya. Kembali lagi ini di H4 ya. Dan sangat berbahaya karena masih ada area-area yang fresh, di mana area 4.236 di sini adalah area terakhir dari end of trend ya. Jadi ketika harga menyentuh area ini ya, otomatis dia sudah menyentuh area dynamic supportnya. Lalu peluang yang dapat diambil itu bagaimana? Peluang apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita bisa melakukan aksi sell ya dengan target jauh ya. Aksi sell di area ini. Ini disebut dengan area flag limit ya. Flag limit ya. Nanti yang belum sampai materinya akan saya jelaskan di kesempatan lain. Materi tentang flag limit tentunya ya. Yang sudah tahu ya selamat. Yang belum tahu, Anda akan belajar lebih giat lagi agar mengetahui flag limit itu apa. Lalu change kedua atau planning kedua kita itu melakukan apa ya? Planning kedua kita bisa melakukan aksi beli ya. Aksi beli di area harga ini. Kita bisa menggunakan limit ataupun apalah itu ya, atau kita pantau harga sampai harga turun, di sini baru kita beli seperti itu.
Nah, di sini kondisinya seperti ini. Lalu jika kita melakukan aksi sell di sini, selling di sini dan selling kita gagal ya, kita bisa melakukan sell di last supply zone-nya. Ini adalah rally base drop ya. Ini sangat kuat areanya. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita pindah ke H1 karena ini di H4. Di H4 itu pergerakannya lama ya. Dan kapan profitnya kalau seperti itu? Nah, kita pindah ke H1. Itu alasan saya suka menggunakan time frame yang kecil, tapi saya tidak pernah melupakan tren intinya atau primary trendnya. Di sini terlihat seperti ada HNS ya. Left, head, right ya. Jadi ada kemungkinan harga akan turun terlebih dahulu ya. Ya, untuk Euro USD ada kemungkinan harga turun, tapi di kirinya ya jangan. Jadi kalau kita sudah melihat ini adalah pattern ya, kita jangan langsung sell gitu. Jangan. Kita lihat kirinya. Nah, kirinya itu demand, Bro. Ya, kirinya itu demand ya. Jadi gimana ini market mau kemana sebenarnya, kan kita jadi dibuat bingung. Tapi kita analisis satu persatu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya. Dia satu masih belum terlihat jelas ya. Kita pindah di M30 ya. Di M30 seperti apa penampakannya. Di kondisi M30 di sini sempat ada konsolidasi pendek ya. Nah, ini disebut dengan dominan base ya. Kenapa dominan base ya? Karena harga bermain di area tersebut cukup lama dan membentuk konsolidasi atau swing high, swing low, swing high, swing low. Yang mana jika kita tarik sampai sini, nah harga tertahan di area tersebut. Lalu kita mencari last demand ya, last demand. Untuk apa ya? Untuk mencari pantulan harga saja. Gak usah apa ya, gak usah muluk-muluk ya. Kita cari pantulan harga aja, yang penting profit kan gitu. Nah, di sini ya kita melihat adanya rally base rally ini di M15 loh ya. Di M15 adanya rally base rally. Nah, area rally base rally ini ya, ini bisa kita marking seperti ini ya. Dan kita kasih area satu, area 2. Nah, di sini. Nah, kita pindah lagi ke H1 ya di sini ya, untuk kita agar mendapatkan profit. Nah, seperti ini. Area tersebut sudah direspek oleh harga dan kita masih menunggu di area ini saja. Kita menunggu di area ini saja. Jadi nanti harga masuk area sini kita beli aja. Ada kemungkinan besar harga tertolak kok, kemungkinan besar ya. Jika tertembus setidaknya kita menggunakan stop loss. Nah, jika kita menggunakan buy di sini, stop loss kita di mana ya? Jelas di previous support lah ya, di previous harga terendahnya di sini seperti itu. Ya, jadi opportunity change opportunity. Kita melakukan aksi buy di sini ya untuk jangka pendek, dan kita bisa melakukan aksi selling di area supply ini. Ini ada dua supply yang masih fresh. Ini M15 ya, 1 2. Nah, kita bisa melakukan aksi sell di area ini seperti itu. Jadi target kita masih sell ya. Kenapa masih sell ya? Karena primary trendnya juga masih downtrend seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup untuk materi kali ini dan roadmap kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk selalu mendapatkan notifikasi video selanjutnya, dan jangan lupa selalu gunakan stop loss karena tidak ada yang bisa menjamin semua analisa itu benar. Yang pertama, yang kedua, akun Anda adalah milik Anda dan akun Anda adalah tanggung jawab Anda. Jadi gunakan risk ratio yang wajar ya. Kita harus menggunakan stop loss, kita tidak boleh overtrade ya, kita tidak boleh overload ya. Jadi gunakan kemampuan Anda ya, selevel dengan apa yang Anda lihat, bukan selevel dengan apa yang Anda inginkan, karena itu akan menimbulkan ego namanya. Ketika Anda sudah ego ya, Anda seolah-olah tidak mau analisa Anda salah. Ya, market bukan milik Anda. Seperti itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam profit selalu.